Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bersama ayat kedua dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang masih berada di surat Al-Baqarah ayat 153. Kalau panggilan pertama masalah adab dan etika, ini ada peringatan buat umat Islam yang mereka merasa beriman tetapi memiliki etika yang buruk, memiliki karakter yang tidak baik dan membiarkannya. Allah perintahkan kita untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Di panggilan kedua ini Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat itu penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang penyabar. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam permasalahan dunia mereka, dalam permasalahan agama mereka, agar mereka menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Seorang muslim dalam kehidupan ini, dia tidak akan lepas dari ujian, baik ujian dalam permasalahan dunia atau dalam permasalahan agama. Sabar maknanya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan kita. Para ulama menjelaskan bahwasanya kesabaran ini ada 3 macam. Dan dalam 3-tiganya, seorang muslim perlu meminta tolong kepada Allah untuk bisa bersabar dalam menghadapi 3 hal ini. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang buruk yang menimpa kita. Berkaitan dengan yang pertama, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita benar-benar melakukan kesabaran, melaksanakan sholat yang 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan haji. Kita melihat sebagian umat Islam tidak sabar, kemudian mereka tidak sholat, tidak sabar, kemudian mereka tidak berpuasa. Dan khususnya dalam perkara-perkara yang rutin dilakukan itu, subhanallah, membutuhkan kesabaran ekstra dari seorang muslim. Kita bicara haji, Allah perintahkan haji. Apakah melaksanakan ibadah haji tidak memerlukan kesabaran? Perlu kesabaran, perlu kekuatan iman di diri hamba untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan usahanya. Berangkat ke rumah Allah selama 40 hari perlu kesabaran. Maka di sini seseorang diperintahkan untuk bersabar, dan dia minta tolong menekankan kepada dirinya bahwa saya harus bersabar. Seperti orang bekerja, apa tidak perlu kesabaran? Bertahun-tahun mereka lakukan itu. Apakah mereka tidak memerlukan kesabaran? Tentu membutuhkan kesabaran. Melakukan ini salah, melakukan itu salah, dikomplain sana sini. Maka kita diperintahkan Allah untuk minta tolong dengan sabar dan menahan diri. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Meninggalkan kemaksiatan itu berat. Kenapa? Karena hal-hal yang dilarang itu ternyata hati kita condong ke sana.
pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai Allah, meninggalkan riba umpamanya, itu memerlukan kesabaran. Itu kesabaran yang kedua. Loh, sampai kapan kita sabar meninggalkan yang haram? Jawabannya adalah sampai mati. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Kita bisa berbuat apa? Kita tidak ingin keburukan menimpa kita. Kita tidak ingin anak kita meninggal dunia. Kita tidak ingin terjadi pandemi virus corona. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi takdir Allah berkata lain. Maka tugas seorang hamba yaitu sabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita meminta tolong dalam menjalani kehidupan ini dengan sabar. Artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Kemudian dan sholat. Karena sholat ini ibarat charger buat kesabaran itu sendiri. Ketika sudah nggak tahan, udah hambarkan sajadah, ucapkan Allahu Akbar. Hadirkan di diri kita Allah Maha Besar, sehingga tumbuh kesabaran. Ya Allah, Engkau bisa membantu kami dari segala macam virus dan penyakit yang membahayakan keselamatan jiwa kami. Tidak ada solusi termudah menghadapi petaka kecuali sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat, insya Allah kita bisa selamat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kultum dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.